Kekuatan batin terdahsyat dari Allah. Hingga saat ini, ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan masih banyak diburu, utamanya bagi mereka yang menyukai keilmuan olah batin. Sobat Kolbun, hari ini saya khususkan untuk memberikan suatu ajaran ilmu untuk pengisian kekuatan batin secara lengkap dan terperinci. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai ilmu kanuragan dan kekuatan batin ini, persiapan yang harus sobat amalkan dan perlu sobat kuasai adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga permohonan kita untuk menguasai ilmu kanuragan cepat dikabulkan dan memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Tolong dicermati terlebih dulu apa yang saya ajarkan ini, sebab ilmu kanuragan yang saya bagikan ini murni bersumber dari ilmunya Allah yang didasarkan di dalam Al-Quran. Jadi, ilmu ini bukan sembarangan orang bisa menguasainya, karena amalannya kita harus selalu dekat dengan Allah, si pemilik segala ilmu. Hal dasar dan yang paling mendasar yaitu, caranya sobat harus terlebih dahulu menguasai ilmu tauhid, sebab dalam ilmu kanuragan ini, kita yang ingin sekali menguasai atau ingin memiliki ilmu tingkat tinggi ini, kita tidak hanya saat sholat saja dekat dengan Allah, tapi juga dalam setiap aktivitas sehari-hari di dunia. Perlu sobat ketahui, tauhid yang saya maksudkan yaitu tauhid dalam arti yang lebih dalam, yaitu pengesaan Allah. Ada 4 tahapan tauhid, sobat harus memahami. Tahapan-tahapan ini, sobat harus kuasai dahulu. Sobat Kolbun, simak keempat tahapan ini yang harus sobat amalkan. Yang pertama, menyadari bahwa segala yang terjadi di dunia ini, pada hakikatnya bisa terjadi karena kehendak dan campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut Tauhid Abnal. Kita semua bisa berjalan, melihat, mendengar hingga melakukan suatu pekerjaan, itu semua karena Allah mengizinkan anggota tubuh kita untuk melakukan kegiatan itu sesuai keinginan kita. Jika bukan kehendak Allah, maka semua hal tersebut tidak akan terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Tauhid Asma. Tauhid yang memberikan suatu pengetahuan kepada kita, agar menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan Allah semata. Segala perbuatan dan sifat makhluknya yang baik, hanyalah petunjuk bahwa Allah lah yang memilikinya. Jadi pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada adalah berasal dari Allah yang menciptakan semua makhluk, dan hanya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Maka dari itu, sobatku, segeralah sadar dan bangun dari mimpi kalian. Di dunia ini, kita hanyalah sebuah wayang, jadi janganlah kita berlaku sombong apalagi takabur. Oleh sebab itu kita harus menyandarkan diri kepada Allah, baik kondisi lapang ataupun sempit, karena dialah yang menciptakan kondisi tersebut dan dia jugalah yang mampu merubah kondisi yang sempit menjadi lapang. Sobat Kolbun, agar sobat bisa menguasai Tauhid Asma ini, sobat harus menguasai makna Asmaul Husna yang berjumlah 99. Kita harus lebih memfokuskan diri kepada Allah pada setiap keadaan. Jika kita memperoleh harta, ingatlah asma Allah, Ar-Razak. Jika menghadapi masalah batiniah, ingat asma Allah, Al-Batin.
Ini sekedar contoh saja, bahwasanya Asmaul Husna bukan saja hanya nama indah dan agung milik Allah, namun merupakan sebuah kunci dari doa pada setiap hajat kita. Agar cepat kita bisa menguasai Asmaul Husna, hal yang harus sobat kerjakan yaitu 1. Setiap malam Jumat, setelah sholat Isya, bacalah Asmaul Husna 100 kali. 2. Saat membacanya gunakan kata, ya artinya wahai contohnya ya alimu, ya rosaku dan seterusnya. 3. Saat membacanya, hati harus fokus pada arti dari Asmaul Husna yang kita baca tersebut. 4. Setelah selesai ucapkan Alhamdulillah karena pemahaman yang telah kita peroleh, lalu tutup dengan membaca sholawat. Faedah yang akan kita dapatkan, selain kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membuka peluang bagi sobat untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Inilah salah satu teknik pembuka ilmu kanuragan yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, inilah yang disebut tauhid sifat. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan sifatnya, yaitu dengan menunjukkan segala sesuatu di alam semesta ini. Intinya, salah satu cara untuk mengenal Allah adalah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Seperti ditulis dalam sebuah hadits, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah fana dirinya. Untuk lebih gamblangnya, akan saya perinci, agar sobat lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama itu, mengetahui hakikat penciptaannya. Kita harus pahami dulu, sebenarnya kita sebagai manusia, diciptakan Allah dengan suatu tujuan, dan hakikat tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Quran Surat As-Sajariyat ayat 56. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, seorang manusia dapat mengenali dirinya dengan baik, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan, akan senantiasa menyadari bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah, sedangkan dia tidak punya apa-apa di atas muka bumi ini. Bahkan, tubuh dan dirinya juga milik Allah, yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan hal ini. Wa ista'adana rabbukum la in syakartum wa asidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang ketiga, sobat kolbun, kita harus mengetahui kedudukan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Bagi mereka yang menyadari diri mereka ialah seorang khalifah, maka tentunya akan senantiasa mengingat akan tanggung jawab mereka sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Dengan mengingat tanggung jawabnya sebagai khalifah, maka dia akan berbuat baik terhadap orang lain dan alam sekitarnya dengan baik, dan menjaga segala sesuatu sesuai dengan hakikat. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan, Wa isqala rabbuka lil malaikati inni jangilun fil ardi khalifatan qalu atajnalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Yang keempat, kita harus tahu benar tentang tauhid sejat. Ini merupakan tahapan puncak. Segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah bagian dari zat Allah. Kita tidak akan mampu menguasai tahapan ini tanpa pertolongan Allah. Kenalilah Allah dengan bantuan Allah. Nah, begitu sobat, jika sobat Kolbun masih menginginkan dan berniat untuk bisa menguasai kekuatan batin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan saya bagikan amalan dan cara melakukannya. Di sini saya mengkhususkan, setidaknya sobat harus sudah menguasai tauhid tahan 1 dan 2, ini syarat minimum. Iya, langkah pertama yang harus sobat lakukan adalah dengan melakukan bersuci, yaitu melakukan mandi besar atau mandi junub, membaca niat mandi junub. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu gusla lirofil hadatsil akbar, minal janabati, fardol lillahi ta'ala. Pertama, cuci tangan sampai bersih, setidaknya basuhlah 3 kali. Kedua, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar. Yang ketiga, mengulangi mencuci kedua tangan. Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, yang terakhir yaitu berwudu. Setelah selesai semuanya, berpakaianlah yang bersih, suci, serta pergunakanlah wewangian. Setelah itu, barulah Anda melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk pembersihan jiwa. Dilanjutkan sholat hajat. Doa yang harus dibaca setelah sholat hajat. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berilah hamba kekuatan lahir batin. Masukkanlah hamba dalam kebesaran-Mu yang agung lagi perkasa. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri, kepadamulah kami kembali dan kepadamu kami rindu dan kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang kami lakukan hari ini dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan, Allah yang maha sempurna. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan selain-Mu. Engkau zat yang telah menjadikan kami dalam ketentuan-Mu. Berilah ampunan kepada kami, sebab sesungguhnya tiada yang dapat memberi ampunan kecuali Engkau ya Allah. Nah, setelah selesai dalam berdoa tersebut, amalan terakhir, kerjakanlah sholat witir. Setelah itu tidurlah. Pesan saya, bagi sobat yang sudah berkeluarga, untuk malam ini, jangan berhubungan intim terlebih dahulu. Demikianlah sobat Kolbun, semoga Allah selalu menjaga iman, Islam kita, serta meningkatkan ketauhidan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.